32 tahun dia punya rumah tangga. Satu saat istrinya itu mau ke pesta, suaminya lagi nonton bola siaran ulangan, lalu dia pakai baju yang paling terbaik yang baru dia beli, baru dia berdandan yang semaksimal mungkin. Ketika sebelum pergi dia panggil ke suaminya, dia bilang, "Pak, cok ngeliat dulu saya, so gagah ini." DP suami bilang, "Sudah, cok lihat baik-baik dulu, cok nggak nilai." DP suami bilang, "Kalau saya lihat ngana dari rambut sama dengan usia 18 tahun. Oh, mulai naik daun dia. Dan yang betul ini iya, kalau saya lihat dari rambut umur 18 tahun. Dia bilang kalau dari wajah saya lihat dengan ini sama dengan usia 20 tahun. Dia bilang kalau dari body saya lihat dengan ini sama dengan 22 tahun. Lalu istrinya mengatakan, kalau secara keseluruhan, dia bilang anak jumlah saja. 18 tambah 20 tambah 22 60. Makanya dalam hidup ini kita tak usah bersaing dengan yang remaja, biasa saja. Yang bersaing dengan yang remaja biasa saja. Maka yang harus kita lakukan adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau rasa syukur itu ada, maka kita akan merasa jumlah juga luar biasa. 18, Itu yang pertama, bersyukur kepada Allah. serta di jumlah Yang memang. kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingat akan kematian, maka kita akan segera untuk melakukan pertobatan. Segera untuk mau bertobat. Apa yang kita mau inginkan dalam hidup? Hidup ini kan simpel saja, sederhananya. Kita tidak tahu usia berapa kita meninggal dunia, kita tidak tahu. Walaupun memang ada doa, Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang yang taat kepada. Ini bisa dibayangkan kalau ada orang yang sudah jam tersinggung ya, usia yang sudah 90 tahun. Ada tetangga saya usianya 74 tahun, seorang kakek. Setiap Jumat dia punya tempat selalu di pojok. Saya lihat sudah satu Jumat tidak ada, saya datangi dia. Saya bilang, kenapa tidak hadir? Dia bilang, saya sok kalah di kaki. Saya tanya, usia berapa sekarang? Dia bilang 74 tahun. Saya bilang, apa resep sehat? Dia bilang cuma satu, Ustadz, jangan sakit. Jadi resep sehat itu jangan sakit. Ya. Makanya kalau orang yang sakit itu sebenarnya, ini mohon maaf, orang yang sakit itu kalau ada orang sakit berarti Allah sayang kepadanya. Kenapa? Allah kirim 4 malaikat. Yang pertama, Allah kirim malaikat kepada orang yang sakit untuk mencabut dia punya kekuatan. Coba lihat orang yang sakit, biar DP otot bagaimana dia sudah berfitness. Kalau sudah sakit, lemah dia punya badan. Apalagi itu anak yang di kampung baru yang batato-tato. Kalau sakit biar gambar Garuda di samping sini, kurus itu Garuda. Kalau sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit berarti Allah kirim malaikat untuk mencabut dia punya kekuatan. Yang kedua, Allah kirim malaikat untuk apa? Mencabut dia punya selera makan. Makanya kalau ada orang sakit jangan dipaksakan makan. Memang tidak ada selera. Coba lihat kalau ada orang yang sakit di rumah sakit, baru kita antar kue, antar apa yang paling enak, buah-buahan. Sampai di sana dia tidak ada nafsu makan. Yang makan itu adalah yang bajaga. Tapi anehnya ini, mohon maaf, ini ada kejadian tetangga saya. Untuk menjaga akhlaknya tak usah sebut namanya. Bapaknya itu masuk keluar rumah sakit, dibawa ke Makassar karena ada anaknya di sana. Sembuh di sana, dibawa lagi pulang ke Lu. 1 bulan kemudian dia masuk lagi rumah sakit. Bapaknya ini telepon anaknya di Makassar yang kerja di Telkom. Dia bilang, nak, tolong ngana datang ke Lu. Kalau ngana tidak datang mungkin ngaso lihat lagi papa. Datanglah dia. Sampai di rumah sakit, 1 hari dia jaga orang tuanya di sana, 2 hari, 3 hari tidur di bawah. DP 4 hari yang jaga yang meninggal dunia. Sekarang DP papa masih sehat. Siapa mau tahu itu? Maka yang harus kita lakukan sekarang ini adalah kesiapan kita untuk segera untuk bertobat. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, maka segeralah dia melakukan 3 perkara. Yang pertama, zakarullah, mereka ingat akan Allah. Yang kedua, fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Yang ketiga, walam yusiru ala ma fa'alu, lalu mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu.
Maka cara kita bertobat untuk meminta maaf dan lain sebagainya, belajar di dalam rumah. Makanya kalau habis sembahyang, selesai sholat, istri itu harus minta maaf kepada suami, suami juga harus minta maaf kepada istri. Seperti itu adanya. Makanya harus berkelakar itu kalau di rumah, jangan tegang. Coba lihat, satu saat, coba lihat, mohon maaf ya, kalau ada suami yang kecapean dan istri itu yang pijit, kalau istri yang pijit, itu cepat hilang dia punya capek dan itu cepat sembuh. Tapi beda kalau suami yang bapijit istri, besok itu mandi junub. Itu bedanya.